Bab 1293. Ya, Tuan. Anda sangat pintar. Li Zenseng tiba-tiba bersemangat ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Dia menepuk pahanya dengan keras, dan berkata dengan cemas, saya sebenarnya bertanya-tanya sekarang. Saya selalu merasa masalah ini aneh, penyakit yang aneh, mengapa mereka tiba-tiba memilikinya. Sebuah preseden untuk penyembuhan. Terlebih lagi, kami belum pernah mendengar kasus yang begitu dahsyat di negara kami. Ini luar biasa. Jika demikian, kasus ini mungkin tidak ada sama sekali. Dia memiliki keraguan semacam ini pada awalnya, tetapi dia tidak memikirkannya secara detail. Mendengar perkataan Li Zenseng, senyuman di wajah Ani tiba-tiba mandek, seolah memikirkan sesuatu yang salah. Dia sedikit mengernyit dan berkata ragu, tapi, jika kasus ini tidak ada, maka ayahku dan Mi mengapa asosiasi medis mengatakan bahwa mereka telah menyembuhkan kasus seperti itu? Ani, apakah kamu yakin bahwa anak yang meneleponmu tidak akan berbohong padamu 100%? Li Zenseng berbalik untuk bertanya pada Ani. Menentukan. Ani mengangguk dengan kuat. Dia tahu bahwa masalah itu penting kali ini. Informan yang dia temukan 100% dapat dipercaya. Dia sangat yakin bahwa orang yang melaporkan berita itu kepadanya tidak akan pernah berbohong padanya. Itu berhasil, maka hanya ada satu kemungkinan. Li Zenseng bertepuk tangan dan berkata dengan tegas kepada Ani, pasti ayahmu yang dengan sengaja mengarang kasus untuk membuat Abel percaya padanya dan membiarkan Putri Habel menerima perawatan dengan sukarela. Karena kasus ini sangat mungkin tidak ada, itu pasti dibuat oleh Woods dan lainnya. Mendengar perkataan Li Zenseng, wajah Ani menjadi pucat sesaat, dia tercengang sejenak, lalu menggelengkan kepalanya kuat-kuat, dan berkata dengan tegas, tidak mungkin. Ayahku sama sekali tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Meskipun dia bangga dan berpuas diri, dia pemarah dan suka bersaing, tetapi etika medisnya baik-baik saja. Ketika dia bertemu pasien yang sulit, atau pasien yang tidak mampu membayar biaya konsultasi yang tinggi, dia akan memilih untuk menolak pengobatan, tetapi dia tidak akan pernah menipu pasien sesuka hati. Meskipun ayahnya tidak tahu betapa mulianya, tetapi dia jelas bukan tipe orang yang menginjak-injak etika medis dan kehidupan orang lain dengan cara apapun untuk tujuannya. Ya, ayahmu mungkin belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya, tapi mungkin kali ini. Li Zenseng mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, kali ini dia bertekad untuk membunuh suami kami dan dokter pengobatan Tiongkok, jadi tidak mengherankan jika dia melakukan apapun. Meskipun Li Zenseng belum pernah melihat Woods, melalui keterikatan antara Lin Yu dan Woods, dia telah mendefinisikan Woods sebagai penjahat tak tahu malu yang menggunakan segala cara untuk tujuannya. Tidak. Ani menggelengkan kepalanya kuat-kuat, wajahnya sangat malu, dia tidak bisa percaya atau percaya. Dia tidak percaya bahwa ayahnya akan menjadi begitu tak tertahankan, untuk mencapai tujuannya, dia bahkan kehilangan hati nurani dan intinya untuk perawatan medis. Melihat wajah Ani yang sangat jelek, Lin Yu mengerutkan kening sejenak dan berkata kepada Ani, Ani, jangan khawatir, sebenarnya ada kemungkinan lain dalam hal ini selain yang disebutkan oleh saudara Li. Mendengar kata-kata Lin Yu, mata Ani berbinar dan dia buru-buru bertanya, hei, apa lagi yang mungkin? Li Zenseng tidak bisa membantu tetapi tertegun ketika dia mendengar suara itu, dan memandang Lin Yu dengan bingung, bertanya-tanya apa lagi yang mungkin terjadi kecuali itu dibuat oleh Woods. Mungkin ayahmu salah mendiagnosis kondisi Putri Habel. Lin Yu menoleh dan melihat keluar jendela, dan berkata, mungkin ayahmu menganggap kondisi Putri Abler sebagai kondisi yang sebelumnya dirawat oleh Asosiasi Medis AS, jadi dia berkata bahwa mereka telah menyembuhkan kasus ini. Jika kasus ini kondisinya tidak aneh, dan tentu saja tidak perlu sering disebut, dan media tidak layak untuk diberitakan, maka semua ini masuk akal. Ya, sepertinya memang begitu. Ani mengertakkan gigi dan mengangguk. Jika Lin Yu mengatakan situasi ini,
Itu berarti keterampilan medis ayahnya buruk dan salah mendiagnosis kondisi Putri Abel, tetapi lebih baik daripada mengatakan bahwa ayahnya memiliki masalah etika medis. Kalau begitu, sebenarnya lebih berbahaya. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak tahu seperti apa kondisi ayahmu yang mendiagnosis Putri Abel. Tapi karena ada kesalahan diagnosis, obat dan perawatan yang digunakan pasti tidak akan berhasil. Mungkin akan memperburuk kondisi Putri Abel." Sekalipun berpikir optimis, rencana pengobatan dan pengobatan tidak akan memperparah perubahan kondisi Putri Abel. Itu juga membuang-buang waktu. Dan situasi Putri Abel saat ini, saya sama sekali tidak mampu membelinya. Ya. Terlepas dari apakah Woods disengaja atau salah didiagnosis, Putri Abel tidak dapat diserahkan kepada mereka untuk dirawat. Li Zenseng juga mengangguk dengan penuh semangat, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini jelas merugikannya. Annie mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya dan bertanya pada Lin Yu, "Kalau begitu aku akan menelepon Abel sekarang untuk memastikan dengannya, penyakit apa yang didiagnosis ayahku pada putrinya. Nah, jika Anda bisa memastikan dengan dia, itu akan bagus." Lin Yu mengangguk, sangat setuju. Annie mengangguk, lalu tanpa ragu-ragu, dia langsung menghubungi telepon Abel. Panggilan itu dengan cepat tersambung. Melihat bahwa itu adalah panggilan N, Abel tidak berani mengabaikan sedikit pun, dan berkata sambil tersenyum, "Hai, Presiden N, apakah Anda berubah pikiran? Apakah Anda akan kembali ke China? Saya baru saja memberitahu Anda Tuan Woods berbicara tentang Anda." Mendengar nadanya yang santai, Annie membenarkan bahwa informasi yang diterimanya akurat. "Tuan Abler, saya menelepon untuk menanyakan sesuatu." Annie berkata dengan suara yang dalam, "Saya mendengar bahwa ayah saya telah mendiagnosis kondisi putri Anda. Dan dia sudah mulai merawat putri Anda." "Haha, ya, berita Presiden N sangat informatif, baru saja terjadi belum lama ini," kata Abel sambil tersenyum. "Lalu aku ingin bertanya, apa kondisi ayahku yang mendiagnosis putrimu?" Annie terus bertanya. "Haha, Presiden Annie, maaf, karena status Anda saat ini, saya tidak dapat memberitahu Anda." Abler tersenyum dan berkata, "Jika Anda ingin memahami, Anda dapat memilih untuk mundur dari Asosiasi Medis China dan bergabung kembali dengan Asosiasi Medis Dunia. Saya yakin Tuan Woods akan dengan senang hati memberitahu Anda segalanya saat itu." "Abler, saya harap Anda dapat menjawab saya dengan jujur, karena ini tentang kehidupan putri Anda. Diagnosis Asosiasi Medis Dunia tentang kondisi putri Anda kemungkinan besar salah." Wajah Annie merosot, dan dia bertanya dengan suara yang sangat serius. Dia juga berharap Abel tidak akan memberitahunya, jadi dia tidak pernah berpikir untuk menelepon Abel pada awalnya, tetapi sekarang situasinya berbeda dan dia tidak tahan menonton putri Abel meninggal. Setelah mendengar perkataannya, Abel tersenyum meremehkan dan berkata, "Presiden N, menurut Anda apakah saya ini anak berusia 3 tahun? Jika Anda ingin berbohong kepada saya, tidak perlu menggunakan tipu muslihat seperti itu. Anda menghina IQ saya."